Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Maarif Sukoharjo. Saya di sini selaku calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pringsewu akan mensosialisasikan program aksi nyata di modul 1. Di dalam modul 1 itu ada 4 poin. Yang pertama itu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Di 9 bulan saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, dan alhamdulillah baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Insya Allah perjalanannya masih panjang, jadi saya minta bantuan kepada teman-teman semua, karena saya harus mensosialisasikan kepada teman sejawat sesama guru apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program calon guru penggerak. Tadi sudah saya jelaskan itu ada 4 bagian. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah di mana pendidikan ini melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi harapan dari pemerintah mulai digerakkan untuk program guru penggerak ini, bagaimana dituntut seorang guru ini harus bisa setidaknya mengikuti Ki Hajar Dewantara, cara mengajar, cara mendidik. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama dan mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, dan toleransi, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan ini merupakan kunci untuk membangun suatu bangsa. Di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Untuk menciptakan proses belajar yang baik, maka harus direncanakan pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode AMOK, yang memiliki arti kita sebagai seorang guru harus menjaga, mendidik, dan membina berdasarkan kasih sayang. Hal ini sangat pas dengan tujuan belajar yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya, lingkungan belajar harus saling terkait dan bekerja sama agar terselenggaranya dengan sukses antara lembaga pendidikan di dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pentingnya pengajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pengajaran rakyat. Ini dimana mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme. Yang kedua, pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti. Yang ketiga, pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan. Jadi merasa bahwasanya mereka bersama-sama susah, baik senang maupun yang lainnya. Terus yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyebutkan manusia yang beradab, dan itulah tujuan pendidikan Indonesia secara garis besar.
Maka Ki Hajar Dewantara menjadi 3 perkembangan. Yang pertama yaitu Hamemayu Hayuning Sariro, yang berarti pendidikan berguna bagi yang bersangkutan, keluarganya, sesama dan lingkungannya. Yang kedua Hamemayu Hayuning Bongso, di mana pendidikan berguna bagi bangsa, negara dan tanah airnya. Yang ketiga Hamemayu Hayuning Bawono, pendidikan berguna bagi masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu dunia masyarakat global. Di dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang diharapkan adalah merdeka belajar. Jadi dalam artian bukan berarti siswa ini bebas semuanya sendiri. Jadi yang dimaksud merdeka belajar ini adalah bagaimana membuat siswa itu nyaman saat pembelajaran. Jadi misalnya si A di bakatnya olahraga, kita sebagai seorang guru, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya guru itu siswa among. Jadi bagaimana kita menuntut siswa agar bisa tercapai bakat dan minatnya. Makanya di dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini lebih menekankan kepada bakat dan minat siswa. Misal siswa senang berolahraga, jadi jangan terlalu dipaksakan siswa itu harus pintar belajar matematika. Jadi harus sesuai bakat minatnya. Kita sebagai seorang guru harus menuntut sebagai siswa amor. Yang selanjutnya peran nilai guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, di mana menjadi teladan dalam segi hal menerapkan metode pembelajaran yang relevan, memberikan ice breaking, memfasilitasi siswa saat pembelajaran outdoor ataupun indoor, memberi kebebasan kepada siswa. Selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Jadi sebagai seorang calon guru penggerak harus bisa menggerakkan komunitas. Misal kalau di dalam pembelajaran guru mapel ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, ataupun KKG dan yang lainnya. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru, mendorong dan mengajak rekan guru untuk mencari ide bagaimana agar pembelajaran ini bisa menarik dan menyenangkan. Membuat rancangan modul pembelajaran bersama. Selanjutnya menjadi coach untuk guru lain, mengenakan berbagai teknologi terkait pembelajaran. Jadi kita sebagai calon guru penggerak diharapkan bisa memberikan contoh bagi guru-guru yang lain. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid, memberikan ruang yang lebih banyak bagi murid untuk tampil di depan umum dan menyampaikan gagasan mereka selama pembelajaran. Jadi yang diharapkan dari peran dan nilai guru penggerak ini ada 5 poin, dan yang sangat diharapkan adalah bagaimana siswa ini lebih aktif. Jadi diberikan ruang siswa untuk menyampaikan gagasannya di depan kelas. Misalnya diberikan presentasi kelompok ataupun diskusi, nanti perwakilan siswa menyampaikan hasil diskusinya. Di dalam peran dan nilai guru penggerak, yang pertama lagi yaitu mandiri. Jadi bagaimana mampu berdiri sendiri tanpa bergantung dengan siapapun. Jadi sebagai seorang guru penggerak harus mampu dan bisa memberikan contoh bagi yang lain. Yang selanjutnya refleksi, mampu mengenalkan potensi diri dan berjuang memperbaiki ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kolaboratif, mampu bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi antara guru bisa saling bekerja sama. Selanjutnya inovatif, senantiasa memiliki ide-ide yang baru. Selanjutnya berpihak pada murid, memberikan lebih banyak ruang bagi murid untuk berkreasi. Jadi yang diharapkan di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, sekarang pembelajarannya sudah berpusat kepada murid.
Jadi yang dulunya mungkin sistemnya KTSP, K13 atau mungkin nanti ada kurikulum baru, tetapi yang diharapkan dari pemerintah adanya program calon guru penggerak ini, bagaimana seorang guru bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid untuk berkreasi semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh guru itu sekarang menjelaskan dari awal sampai akhir. Jadi bagaimana agar siswa itu aktif dan bisa belajar berbicara di depan murid, bahkan nanti bisa seperti guru-guru yang lain. Hal-hal yang dilakukan untuk memperkuat peran serta nilai guru penggerak. Yang pertama, memahami kondisi murid, tidak selalu menyalahkan murid. Di dalam program calon guru penggerak, yang diharapkan adalah kita sebagai seorang guru tidak boleh selalu menyalahkan murid. Misalnya muridnya terlambat ataupun muridnya tidak dimasukkan bajunya, kita sebagai seorang guru sistem amalnya tidak boleh kita menyalahkan murid. Jadi yang diharapkan di sini bagaimana kita menuntun, ya, membiasakan, kita panggil, ya, jangan langsung kita memvonis di saat itu juga, jadi dipanggil di belakang. Itu yang diharapkan. Yang selanjutnya, menurunkan ego di depan atasan, rekan guru dan siswa. Kita sebagai seorang guru, ya, pastinya mempunyai ego yang sangat luar biasa, tetapi yang diharapkan di sini kita harus selalu, ya, mentaati apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak boleh terlalu egois, atau mungkin ego kita bisa dikurangi demi sedikit. Selanjutnya, selalu termotivasi untuk berprestasi. Jadi bagaimana guru maupun murid ini bisa saling mencari prestasi, ya. Jadi kita tidak boleh ketika mengajar pun hanya mengajar saja. Kita punya tanggung jawab yang lain. Sebagai seorang guru harus bisa berprestasi, ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Yang selanjutnya, visi dan misi guru penggerak. Di dalam visi dan misi guru penggerak itu ada menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, terampil, dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Jadi di dalam calon guru penggerak ada beberapa poin yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan, mandiri. Jadi bagaimana kita bisa mampu mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan pokok tanggung jawab seorang guru. Selanjutnya, kolaboratif, mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita sebagai calon guru penggerak harus mampu bekerja sama dengan teman sejawat kita sesama guru. Jadi saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya. Jadi tidak masing-masing. Selanjutnya, manajerial, mampu mengelola diri dan orang lain. Di dalam manajerial ini sangat dibutuhkan, karena bagaimana kita akan mengelola suatu, misalkan kita lagi mengajar di kelas, kita harus bisa memilih dengan waktu yang sedemikian sedikit, tetapi kita harus bisa menyelesaikan pelajaran yang sangat banyak. Selanjutnya, inovatif, memiliki ide atau gagasan yang original atau yang baru. Jadi bagaimana kita harus mempunyai gagasan untuk memajukan pembelajaran yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, komunikatif, mampu menyampaikan dan menerima gagasan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu menyampaikan ide gagasan kita kepada teman-teman sejawat, guru yang lain, agar pembelajaran yang satu dan yang lainnya ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, percaya diri. Jadi sebagai seorang guru ataupun murid, kalau tidak percaya diri, bagaimana kita akan bisa mengajarkan atau memberikan ilmu kepada orang lain. Selanjutnya, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan. Jadi meskipun lingkungan baru, tempat baru, kita harus
cepat beradaptasi agar apa yang diharapkan bisa tercapai. Selanjutnya cakap sanggup melaksanakan tugas dan menghadapi masalah. Di dalam pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, pasti kita mempunyai masalah yang sangat luar biasa. Apalagi di kelas, pastinya banyak murid yang tidak mendengarkan saat kita sedang mengajar atau menyampaikan materi. Kita sebagai seorang guru harus mampu menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi saat proses pembelajaran. Selanjutnya visioner, mempunyai visi ke depan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mempunyai visi yang sangat luar biasa. Ini ada beberapa pemetaan kekuatan murid. Jadi di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara ada beberapa pemetaan yang harus dikuasai oleh seorang murid. Yang pertama adalah religius. Seorang murid harus religius, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi bagaimana dia akan menghormati kita sebagai seorang guru kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa? Makanya di dalam pemetaan kekuatan murid ini, religius sangat penting yang harus dikuasai oleh murid. Yang kedua, inovatif, mampu menghasilkan ide dan tindakan yang original. Jadi yang dituntut bukan hanya guru saja, tetapi di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini inovatif harus dimiliki oleh seorang siswa juga. Dia harus mampu mempunyai atau menghasilkan ide yang baru. Jadi misalnya saat presentasi atau saat mengerjakan apa, dia harus mempunyai ide yang baru. Selanjutnya kritis, peka, tanggap, responsif, dan dapat menarik kesimpulan dari suatu keadaan. Jadi bagaimana seorang murid ini harus kritis ketika misalnya saat pembelajaran ada yang kurang dari gurunya atau mungkin teman-temannya, dia harus mampu memberikan pengarahan atau memberikan masukan. Selanjutnya toleran, menghormati perbedaan antar sesama. Jadi di dalam murid maupun guru juga toleran ini antar sesama, mungkin berbeda agama atau berbeda suku, tetap harus saling menghormati. Selanjutnya gotong royong, memiliki 4 kepedulian dan sikap berbagi. Jadi sesama murid maupun sesama guru harus mempunyai rasa gotong royong, saling memiliki, saling membantu. Yang terakhir motivasi, mempunyai dorongan semangat pembelajaran. Guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi tadi sudah banyak yang saya sampaikan. Yang pertama itu teman sejawat. Jadi terjalinnya kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi sesama guru harus saling kolaboratif, komunikasi untuk bagaimana kita memajukan pelayanan di sekolah maupun saat proses pembelajaran. Selanjutnya sarana dan prasarana. Bagaimana KBM akan berjalan dengan baik kalau sarana dan prasarana saja tidak memadai? Ini yang sangat yang perlu diperhatikan. Di sarana ini kalau tidak sesuai dengan standarnya, bagaimana kita bisa mengajar murid dengan maksimal, memberikan kenyamanan saat proses pembelajaran. Bagaimana seorang guru harus mampu memberikan rasa nyaman dan senang saat kita sedang mengajar di kelas. Misalnya kalau seorang murid yang pertama kali, kalau saya biasanya bagaimana murid itu menyukai gurunya dulu, ya. Kalau menyukai pelajaran itu bagi saya nomor terakhir. Yang paling penting itu adalah siswa harus senang dulu dengan gurunya. Kalau siswa sudah senang, mau sesulit apapun mata pelajarannya, insya Allah murid pun akan senang. Tetapi kalau murid sudah jengkel dengan gurunya, mau pelajaran agama yang paling mudah saja, kalau muridnya sengit kalau guru, ya dia gak bakal bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi yang pertama kali kita bagaimana menyenangkan murid dulu. Saat kita awal masuk itu
bagaimana kita membuat siswa merasa senang dan nyaman. Selanjutnya lokasi, memberikan kenyamanan indoor maupun outdoor saat proses berlangsung. Jadi pembelajaran itu jangan berfokus pada di kelas saja. Yang diharapkan di sini bisa di luar kelas, bisa di lapangan, atau mungkin bisa di halaman dan sebagainya. Yang penting masih berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kalau materinya bisa di luar kelas, kenapa kita harus di kelas? Makanya di dalam peran dan manfaat guru penggerak ini, kita diharapkan mampu dan bisa memanfaatkan media atau sarana yang ada di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya mitra sekolah, tempat pengembangan potensi siswa. Ini juga penting. Jadi sekolah tidak akan bisa berdiri tanpa adanya mitra lembaga yang lain, bantuan baik fisik maupun yang lainnya. Yang terakhir di modul 1, budaya positif. Di dalam menerapkan budaya positif ada beberapa langkah yang harus diterapkan saat proses pembelajaran. Jadi di dalam budaya positif ini yaitu bagaimana kita menyusun kesepakatan kelas yang runtut dan jelas. Jadi di dalam budaya positif ini kita harus memiliki kesepakatan kelas. Saat kita masuk pertama, kita akan melakukan proses pembelajaran. Bahasa kita kalau itu biasanya kerjasama. Jadi kesepakatan kelas ini kerjasama antara guru dan murid, murid dan murid. Misalnya kesepakatan kelas ini yang pertama masuk kelas pas di jam 7.15. Terus misalnya juga tidak main HP saat proses pembelajaran. Bisa juga tidak mengobrol ya, atau mungkin tidak mainan dengan yang lain, tidur, itu juga termasuk kesepakatan kelas. Jadi saat proses pembelajaran berlangsung, kesepakatan kelas itu berjalan. Ketika sudah selesai pembelajaran, kesepakatan kelasnya tidak. Terus misalnya juga tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi di kelas itu kadang kita melihat di kelas banyak sampah. Makanya kita sebagai seorang guru, bagaimana kita sistem AMO, kita ajarkan kesepakatan kelas. Jadi nanti rekan-rekan semua ketika akan mengajar ya, itu buatlah kesepakatan kelas dan ditempel di tembok. Jadi biar siswa ingat, kita juga ingat. Jadi agar saat proses pembelajaran merasa nyaman. Kalau saat proses pembelajaran nyaman, pastinya kita juga sebagai seorang guru juga senang akan menyampaikan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya segitiga restitusi. Teman-teman sekalian, di dalam segitiga restitusi ini ada beberapa hal yang perlu dan yang harus kita pahami bersama. Di dalam segitiga restitusi, bagaimana cara kita menanamkan kedisiplinan kepada siswa atau murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi di dalam masalah. Di dalam kelas maupun di dalam sekolah pasti ada masalah ya. Misalnya murid tidak memasukkan baju, murid terlambat masuk sekolah,
Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah hal tersebut? Kita gunakan yaitu restitusi ya. Jadi bagaimana kita itu tidak menyalahkan murid, tetapi memperbaiki kesalahan mereka. Jangan sampai kita menyalahkan murid. Di dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai seorang guru tidak boleh menyalahkan murid ya, tetapi bagaimana kita sistem among itu memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Sepintar-pintarnya kita, sebaik-baiknya kita. Jadi jangan ketika ada murid yang terlambat, jangan langsung dihukum di depan teman-teman yang lain. Sebenarnya itu tidak boleh. Di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini kita gunakan sistem among ya. Di belakang kita panggil ya, kita kasih arahan ya. Di bagaimana agar mereka itu mempunyai rasa salah dengan sendirinya, sehingga mereka bisa memperbaiki. Kalau kita menyalahkan mereka, itu tidak boleh. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru ini bisa membuat siswa itu merasa salah ya, misalnya di kelas mainan sendiri, ngobrol dengan yang lainnya. Bagaimana kita sebagai seorang guru membuat bahasanya yang mereka lakukan itu salah ya, dengan cara apa? Misalnya bisa saja ya dengan menegur atau bisa dengan yang lainnya. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi bagaimana antara hubungan murid dengan murid, murid dengan guru. Misalnya ada yang murid tidak sopan dengan gurunya, atau murid dengan murid misalnya bercandaannya kelewatan. Ini harus diperbaiki. Jadi bagaimana saling memperkuat antara guru dan murid serta murid dan murid. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi yang diharapkan di dalam segitiga restitusi ini kita menggunakan sistemnya bukan tawaran ataupun paksaan. Jadi itu sebagai keharusan. Jadi jangan sampai kita membuat kesepakatan kelas ataupun bahkan kita sistem among, kita bahasanya itu paksa ya. Kita tidak boleh memaksa murid. Jadi harus dengan sadarnya sendiri. Misalnya tadi kalau kesepakatan kelas tidak mainan HP saat jam pelajaran. Kalau itu dilakukan semua murid ya tanpa paksaan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi kalau hanya satu dua yang mempunyai ide, itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya jangan sampai itu sebagai tawaran atau paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk membimbing proses pemulihan diri. Guru bisa bertanya kepada mereka. Jadi misalnya ketika ada yang murid tidak paham saat pembelajaran ya, kita tanya dengan baik. Yang selanjutnya, yang terakhir itu restitusi fokus pada solusi. Di dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Jadi bagaimana semua tidak boleh menyalahkan murid itu salah ataupun benar. Bagaimana kita cari saja solusi yang terbaik agar hal-hal yang tidak baik tidak terulang kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita implementasikan bersama di saat proses pembelajaran. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang paham mungkin dari saya ataupun dari Bapak Ibu semua, nanti kita bisa saling kolaboratif sehingga proses pembelajaran yang diharapkan di dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bisa tercapai dan sesuai yang diharapkan. Karena yang diharapkan pemerintah ini bagaimana proses pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang ternyata pembelajarannya sangat luar biasa bagusnya, ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ketika nanti misalnya di Kabupaten Pringsewu dibuka kembali program calon guru penggerak di angkatan, nggak tahu nanti angkatan keberapa dibuka, mohon Bapak Ibu bisa mendaftar. Jadi program ini sangat luar biasa. Kita bertambahnya ilmu yang tadinya kita tidak tahu. Ki Hajar Dewantara mempunyai harapan yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti ketika di Kabupaten Pringsewu buka kembali gelombang untuk calon guru penggerak, teman-teman semua bisa ikut mendaftar dan bisa saling bekerja sama. Terima kasih. Mungkin itu apabila ada yang kurang pas dari saya ataupun mungkin ada kata-kata yang tidak tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.